Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aryati Dinisa dengan NIM 21020010073 dari Manajemen B. Perkenalkan, nama saya Fauzi Alian Permana dengan NIM 21020100040 dari Manajemen B. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, maupun investasi yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh teratur dan dinamis, sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi menurut para ahli. 1. Dumairi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. 2. Menurut McEachern, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat. 3. Menurut Chester Abiman, sistem ekonomi sebagai suatu kesatuan terpadu yang di dalamnya terdapat bagian-bagian, dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batasnya sendiri. Peran dan fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama, mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, yaitu mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana. Yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Ciri sistem ekonomi. 1. Metode kontrol atas faktor atau alat produksi. 2. Sistem pengambilan keputusan. 3. Mekanisme koordinasi. 4. Sistem intensif. 5. Bentuk organisasi. 6. Sistem distribusi. 7. Mekanisme pilihan publik. Benar. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu belum adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, masih bergantung pada sektor pertanian. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan yang kuat di antara masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu masyarakatnya masih memiliki pola pikir statis. Yang kedua yaitu hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan pada faktor produksi alam dan tenaga kerja apa adanya. Sistem ekonomi terpusat. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah 1. Tidak adanya kebebasan dalam berwira swasta karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. 2. Semua alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kelebihan sistem ekonomi terpusat adalah 1. Kemakmuran di masyarakat merata. 2. Perencanaan pembangunan yang lebih cepat direalisasikan. Kekurangan sistem ekonomi terpusat adalah 1. Adanya penindasan daya kreasi masyarakat sehingga semua inisiatif inovasi diprakrasai oleh pemerintah. 2. Adanya pasar gelap akibat adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi liberal. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah 1. Masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. 2. Mempunyai kebebasan dalam memiliki barang modal. Kelebihan sistem ekonomi liberal adalah 1. Adanya persaingan yang mendorong kemajuan usaha. 2. Produksi yang berdasarkan pada permintaan pasar maupun kebutuhan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi liberal adalah 1. Adanya praktik persaingan yang tidak sehat, yakni dengan penindasan bagi pihak yang lemah. 2. Bisa menimbulkan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang pertama yaitu
adanya campur tangan pemerintah terhadap suatu mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi. Yang kedua, adanya hak milik perorangan yang diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu adanya hak individu atau swasta yang diakui dengan jelas. Yang kedua yaitu harga lebih mudah untuk dikendalikan. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, munculnya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan pengawasannya masih minim.